Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang evolusi. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang teori-teori evolusi dan bukti-bukti evolusi. Nah, untuk video kali ini kita kembali membahas evolusi, yaitu tentang bagaimana terjadinya evolusi atau mekanisme evolusi, dan yang kedua, asal-usul kehidupan. Baik, simak dan ikuti terus video pembelajaran kali ini. Let's go! Kemudian ya Pak, bagaimana evolusi itu dapat terjadi? Jadi mekanisme terjadinya evolusi. Baik, akan saya jelaskan untuk bagaimana evolusi itu dapat terjadi. Mengenai mekanisme evolusi, lebih baik kita memahami terlebih dahulu konsep mekanisme evolusi secara umum. Perhatikan gambar. Gambar ini pasti Anda sudah tidak asing jika orang membicarakan tentang evolusi, yang terbayang adalah gambar ini. Nah, dari gambar ini banyak orang beranggapan bahwa kera akan mengalami evolusi menjadi manusia yang ada sekarang. Jadi kan banyak orang mengatakan manusia berasal dari kera. Nah, sebenarnya konsep evolusi tidak seperti itu. Anggapan itu adalah salah besar. Evolusi tidak terjadi secara linier. Ya, lebih tepatnya, mekanisme evolusi digambarkan seperti cabang-cabang pada ranting pohon. Menurut Darwin, evolusi terjadi melalui peristiwa seleksi alam. Nah, gambarannya seperti apa? Saya ambil contoh, misalkan ada suatu populasi dari makhluk hidup, anggap aja saya beri nama makhluk hidup A, yang bertindak sebagai last common ancestor, nenek moyang bersama, atau LCA. Silakan kalian browsing lagi apa pengertian dari LCA. Misalkan suatu ketika pada populasi ini terjadi mutasi. Ingat, mutasi dapat menyebabkan perubahan sifat dari makhluk hidup. Nah, dari beberapa yang makhluk hidup yang bermutasi, anggap aja berubah menjadi makhluk hidup jenis yang B. Misalkan juga ada lagi menjadi makhluk hidup yang C. Tentunya yang tidak mengalami mutasi tetap menjadi makhluk hidup yang A. Nah, misalkan dalam populasi ini terdapat predator. Ya, anggap aja predator X. Nah, predator ini misalkan lebih suka memangsa yang jenis C dibandingkan yang lain. Maka individu yang C ini dikatakan memiliki fitness yang rendah. Fitness itu kemampuan bertahan hidup dan kemampuan berkembang biak. Maka jumlah populasi C semakin berkurang, bahkan bisa menyebabkan kepunahan. Nah, misalkan sudah berkurang, otomatis predator akan menyerang yang lain. Anggap aja predator ini lebih suka yang A dibandingkan yang B. Misalkan B ini karena beracun, sehingga kalau dimakan menyebabkan kematian. Maka dia tidak menyerang yang B, lebih suka yang A. Maka B fitnessnya lebih tinggi dibandingkan yang A. Nah, peristiwa ini tentunya disebut dengan seleksi alam. Kemudian misalkan peristiwa mutasi kembali lagi terjadi pada populasi B dan populasi A. Tadi fitness B lebih tinggi dibandingkan fitness A, sehingga kemungkinan lebih banyak variasi di populasi B dibandingkan dengan populasi A. Demikian seterusnya, sehingga menghasilkan individu yang berbeda dari nenek moyangnya tadi. Nah, seperti inilah gambaran mekanisme evolusi. Jadi tidak terjadi secara linier, melainkan lebih tepatnya seperti cabang pada ranting pohon. Kembali pada pembahasan mekanisme evolusi. Evolusi dapat disebabkan oleh beberapa peristiwa. Di antaranya, yang pertama mutasi, yang kedua seleksi alam, yang ketiga migrasi, keempat rekombinasi gen, dan yang kelima adalah genetic drift. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mutasi. Pengertian mutasi sendiri sudah pernah kita bahas pada video yang lain. Nah, mutasi merupakan suatu peristiwa yang umum terjadi. Diperkirakan selalu ada satu mutasi per 10.000 sampai 1 juta mikroorganisme, atau rata-rata sekitar 1:100.000 sel. Sedangkan jumlah gen pada suatu organisme dapat mencapai 10.000 gen. Nah,
Akibat mutasi selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mutasi dapat mengubah struktur DNA, tetapi tidak mengubah produk yang dihasilkan. Yang kedua, mutasi mengubah struktur DNA dan mengubah komposisi produk, tetapi tidak mengubah fungsi produk yang dihasilkan. Yang ketiga, perubahan sifat yang diakibatkan oleh mutasi yang dapat diwariskan kepada keturunannya jika terjadi pada sel germinal. Dan yang keempat, mutasi dapat bersifat merugikan dan juga dapat menguntungkan. Yang kedua, seleksi alam. Seleksi alam dalam mekanisme evolusi menyatakan bahwa makhluk hidup yang lebih mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi alam habitatnya akan mendominasi dengan cara memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup. Sebaliknya, makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Sebagai contoh, sekelompok rusa yang hidup di bawah ancaman hewan pemangsa atau predator, misalkan macan, harimau, singa, cheetah, hyena, dan lain-lain. Secara alamiah, rusa-rusa yang mampu berlari kencang dapat bertahan hidup dan berketurunan. Sebaliknya, rusa yang lemah, sakit-sakitan, dan tidak dapat berlari kencang akan mati dan tidak dapat melanjutkan keturunan. Setiap spesies mempunyai kemampuan untuk menghasilkan banyak keturunan setelah dewasa. Melalui proses reproduksi, populasi makhluk hidup dapat meningkat secara geometrik. Setiap individu hasil perkawinan memungkinkan mempunyai variasi warna, bentuk, maupun kemampuan bertahan diri dari lingkungan. Varian yang adaptif akan tetap hidup dan berkembang, tetapi spesies yang tidak adaptif akan punah. Yang ketiga, migrasi. Migrasi merupakan perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat yang lain. Migrasi akan membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini menyebabkan kemunculan generasi-generasi spesies yang berbeda dengan nenek moyang asal-usul spesies tersebut. Kemudian yang keempat, ya, rekombinasi gen. Nah, akibat dari migrasi tadi dapat menyebabkan aliran gen atau sering disebut dengan gen flow. Migrasi ke dalam atau keluar populasi dapat mengubah frekuensi alel serta menambah variasi genetika ke dalam suatu populasi. Nah, aliran gen merupakan pertukaran gen antar populasi yang mengakibatkan percampuran gen dari satu populasi dengan populasi spesies lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya variasi spesies yang baru. Berikutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan dalam frekuensi alel yang terjadi secara tiba-tiba, secara acak dari populasi yang terisolasi. Isolasi di sini adalah isolasi reproduksi. Jadi penghalang terjadinya perkawinan dari suatu spesies. Isolasi reproduksi terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, isolasi prasigotik. Jadi penghalang terbentuknya sigot. Ini karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah isolasi geografis. Jadi geografinya yang berbeda. Isolasi habitat, habitatan yang berbeda. Kemudian isolasi mekanik, karena alat reproduksi spesiesnya berbeda. Kemudian isolasi musim. Musim kawin spesies satu dengan yang lain berbeda. Kemudian isolasi tingkah laku. Jadi cara melakukan reproduksi atau perkawinan satu spesies dengan yang lain berbeda. Yang kedua adalah isolasi gametik. Dan yang ketiga adalah isolasi postzigotik. Jadi bisa terbentuk zigot, bisa terbentuk embrio, tetapi biasanya mengalami kematian letal ataupun misalkan sempat dilahirkan dia bersifat steril, tidak bisa melanjutkan keturunannya lagi. Berikutnya kita akan singgung tentang hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg
merupakan salah satu hukum yang berperan penting dalam memahami mekanisme evolusi, memberikan informasi terkait dengan sebaran alel dalam suatu populasi. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dalam suatu populasi akan tetap konstan. Nah, syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg adalah terjadi perkawinan acak, tidak ada mutasi, jumlah populasi banyak, tidak ada seleksi alam, dan tidak ada migrasi. Rumus hukum Hardy-Weinberg yaitu P plus Q sama dengan 1, kemudian P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, jika dihubungkan dengan persilangan, P mewakili gen dominan, sedangkan Q mewakili gen resesif. Perhatikan bagian berikut. Jadi dari mana asal mula dari rumus hukum Hardy-Weinberg. Contoh soal, pada suatu populasi diketahui terdapat 0,09% orang yang albino. Bila populasi terdiri dari 10.000 orang, maka berapakah orang yang normal heterozigot? Ya, mari pembahasannya. Diketahui tadi albino 0,09%, jumlah populasi 10.000 orang. Maka langkah yang pertama harus kita cari adalah nilai Q dari rumus Q kuadrat. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah mencari nilai P dari rumus P plus Q sama dengan 1. Maka nilai P bisa dicari. Dan yang terakhir baru mencari yang ditanyakan. Normal heterozigot. Ya, normal heterozigot adalah A besar A kecil. Kita ambil yang 2PQ. Nah, ketemunya adalah 582 orang. Apa Mbak? Kayaknya kok lagi berpikir. Saya tuh sedang berpikir, Pak. Kira-kira bagaimana awal mula terbentuknya kehidupan di bumi ini? Nah, itu ada kaitannya juga dengan evolusi. Jadi ada teori asal-usul kehidupan. Coba simak berikut ini. Seperti juga pada teori evolusi, untuk teori asal-usul kehidupan, telah banyak ahli yang membahas tentang bagaimana awal mula kehidupan yang ada di bumi ini. Kita akan membahas beberapa saja, poin-poinnya saja. Di antaranya, yang pertama adalah teori abiogenesis, yang kedua biogenesis, dan yang ketiga abiogenesis modern. Nah, untuk abiogenesis modern ini menjelaskan bagaimana terbentuknya makhluk hidup melalui evolusi kimia. Teori yang pertama adalah teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau benda tak hidup dan terjadi secara spontan atau secara tiba-tiba. Makanya sering disebut dengan teori generatio spontanea. Tokoh-tokohnya yang pertama adalah Aristoteles. Nah, Aristoteles ini melihat ada ikan keluar dari lumpur. Maka dia beranggapan bahwa ikan tersebut berasal dari lumpur. Peristiwa lain, dia juga melihat ada belatung yang keluar dari daging yang membusuk. Dia juga beranggapan bahwa belatung tersebut berasal dari daging yang membusuk. Kemudian tokoh yang kedua adalah Anthony van Leeuwenhoek. Kita tahu bahwa Anthony van Leeuwenhoek adalah penemu dari mikroskop. Dia mengamati rendaman jerami. Nah, di dalam rendaman jerami tersebut ditemukan banyak mikroorganisme. Jadi Anthony van Leeuwenhoek menganggap bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari jerami yang membusuk. Dan tokoh yang ketiga adalah John Needham. John Needham ini melakukan percobaan di mana dia membuat keratan daging dan dibiarkan membusuk. Ternyata betul yang seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa lama-kelamaan daging yang membusuk akan keluar belatung. Maka dia juga beranggapan bahwa belatung ini berasal dari daging yang membusuk. Nah, dari fenomena tersebut, ya, ketiga tokoh ini mengatakan bahwa adanya makhluk hidup berasal dari benda mati atau benda tak hidup dan terjadi secara tiba-tiba atau secara spontan. Teori yang kedua adalah teori biogenesis.
Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ada 3 tokoh, yang pertama Francisco Redi, yang kedua Lazarus Spallanzani, dan yang ketiga Louis Pasteur. Ketiga tokoh tersebut melakukan eksperimen untuk membantah teori abiogenesis. Yang pertama adalah dari Francisco Redi. Francisco Redi menggunakan potongan daging yang dimasukkan ke dalam 3 tempat yang berbeda. Tempat yang pertama dibiarkan terbuka, tempat yang kedua ditutup dengan kain kasat, dan tempat yang ketiga ditutup rapat. Setelah beberapa hari kemudian, pada tempat yang terbuka terdapat belatung, sedangkan 2 tempat yang lain tidak. Dari eksperimen ini, Francisco Redi berkesimpulan bahwa belatung berasal dari lalat yang hinggap dan bertelur, sehingga terbentuklah belatung. Nah, percobaan Francisco Redi dilakukan juga oleh John Needham. Hasilnya berbeda. Ya, ternyata di tempat yang tertutup juga ditemukan belatung. Hal ini dimungkinkan karena daging yang digunakan untuk percobaan sudah terdapat telur lalat. Ya, sehingga hal inilah yang menggugurkan eksperimen dari Francisco Redi. Nah, kelemahannya berarti Francisco Redi tidak melakukan tahapan sterilisasi. Percobaan yang kedua adalah dari Lazarus Spallanzani. Ini memperbaiki dari eksperimen Francisco Redi. Bedanya untuk yang Lazarus Spallanzani menggunakan air kaldu yang dipanaskan terlebih dahulu. Jadi dilakukan sterilisasi. Kemudian tabung yang satu dibiarkan terbuka, tabung kedua dan yang ketiga sama, ditutup dengan kain kasat dan ditutup rapat. Nah, ternyata setelah beberapa hari kemudian, labu yang terbuka menjadi keruh. Hal ini disebabkan karena mikroorganisme di dalamnya. Ya, berarti sama bahwa adanya mikroorganisme pada air kaldu disebabkan karena adanya makhluk hidup sebelumnya. Nah, percobaan Lazarus Spallanzani masih ada kelemahannya karena ditutup, maka banyak ahli mengatakan jika tidak ada oksigen maka tidak akan terbentuk makhluk hidup. Nah, kemudian percobaan Lazarus Spallanzani disempurnakan lagi oleh Louis Pasteur. Louis Pasteur melakukan eksperimen yang hampir sama dengan eksperimen Lazarus Spallanzani. Perbedaannya, Louis Pasteur menggunakan labu yang memiliki tabung berbentuk leher angsa. Percobaannya sama, air kaldu dipanaskan terlebih dahulu, kemudian didiamkan beberapa saat. Nah, setelah beberapa hari kemudian, air kaldu yang berada di dalam labung tersebut tetap jernih. Nah, ini walaupun ada oksigen masuk, tidak terbentuk mikroorganisme yang baru. Kenapa demikian? Ternyata mikroorganisme tidak bisa masuk ke dalam kaldu karena terperangkap tabung yang berbentuk leher angsa. Hal ini dibuktikan setelah labu dimiringkan, menyentuh leher angsa tersebut, kemudian dikembalikan, dan didiamkan beberapa hari kemudian air kaldu menjadi keruh. Berarti mikroorganisme tadi terperangkap pada leher angsa atau tabung berbentuk leher angsa yang menyebabkan air kaldu menjadi keruh. Nah, dari ketiga percobaan tersebut timbullah istilah yang pertama, omne vivum ex ovo. Semua makhluk hidup berasal dari telur. Dan yang kedua, omne ovum ex vivo. Semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, ini kesimpulannya dari teori biogenesis, omne vivum ex vivo. Artinya, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Baik, anak-anak, kita lanjut. Teori yang ketiga adalah teori abiogenesis modern atau teori evolusi kimia. Tokoh yang pertama adalah Alexander Ivanovich Oparin. Sering kita kenal dengan teori Oparin. Teori ini mencoba menggali informasi asal-usul makhluk hidup dari sisi biokimia. Menurut Oparin, dalam bukunya yang berjudul The Origin of Life, menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi beserta atmosfernya. Oparin menjelaskan bahwa pada mulanya atmosfer bumi purba terdiri atas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Oleh karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmis dan halilintar, gas-gas tersebut mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana. Jadi sejenis substansi asam amino.
Kemudian selama berjuta-juta tahun, senyawa organik itu terakumulasi di cekungan perairan, membentuk primordial soup. Seperti campuran ya materi-materi di lautan panas. Tahap selanjutnya, primordial soup ini membentuk monomer, kemudian monomer bergabung membentuk polimer, kemudian polimer membentuk agregasi berupa protobion. Protobion adalah bentuk awal sel hidup yang mampu bereproduksi, tetapi mampu memelihara lingkungan kimia di dalam tubuhnya. Nah, di samping itu, protobion juga telah memperlihatkan sifat yang berhubungan dengan makhluk hidup, seperti dapat melakukan metabolisme, kemudian kemampuan menerima rangsang, dan bereplikasi diri. Tokoh yang kedua adalah Harold Urey. Pendapat Oparin mendapat dukungan dari ahli kimia Amerika Serikat bernama Harold Urey. Urey menyatakan bahwa atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Dengan adanya energi alam berupa halilintar dan sinar kosmis, campuran gas-gas tersebut membentuk asam amino. Menurut Urey, terbentuknya makhluk hidup dari berbagai molekul zat di atmosfer tersebut didukung dengan kondisi sebagai berikut. Kondisi yang pertama, tersedianya molekul-molekul metana, amonia, uap air, dan hidrogen yang sangat banyak di atmosfer bumi. Yang kedua, adanya bantuan energi yang timbul dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis yang menyebabkan zat-zat tersebut bereaksi membentuk molekul zat yang lebih besar. Kondisi yang ketiga, terbentuknya zat hidup yang paling sederhana yang susunan kimianya dapat disamakan dengan susunan kimia virus. Dan yang keempat, dalam jangka waktu yang lama, berjuta-juta tahun, zat hidup yang terbentuk tadi berkembang menjadi sejenis organisme atau makhluk hidup yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga adalah Stanley Miller. Stanley Miller ini adalah murid dari Harold Urey yang tertarik terhadap masalah asal-usul kehidupan. Dia melakukan percobaan untuk menguji hipotesis Oparin. Bersama Urey, mereka mensimulasikan hipotesis Oparin yang dikenal dengan percobaan Urey-Miller. Miller membuat alat yang mensimulasikan teori dari Oparin, di mana alat tersebut terdapat bagian labu yang digunakan untuk memanaskan dan menguapkan air laut. Kemudian uap air ini diberikan percikan listrik sebagai pengganti halilintar, dan pada akhirnya uap air didinginkan dengan alat kondensor. Kemudian ditampung pada sebuah wadah. Ternyata pada cairan yang ditampung ditemukan kandungan sejenis asam amino. Nah, setelah kematian Miller pada tahun 2007 yang lalu, ilmuwan yang lain memeriksa botol kecil yang digunakan oleh Miller dan menemukan bahwa terdapat lebih dari 20 macam asam amino yang dihasilkan dalam percobaan ini. Jumlah tersebut lebih besar dari yang dilaporkan oleh Miller, dan lebih dari 20 diantaranya muncul secara alami dalam kehidupan. Oke anak-anak, bagaimana setelah kalian menyimak dan mengikuti video pembelajaran kali ini? Harapan saya, video pembelajaran ini bisa membantu kalian semua untuk memahami materi. Dan tak lupa, selalu jaga kesehatan, semangat belajar, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. See you!